warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. As-salatu khairu minanun, as-salatu khairu minanun. Ayo bangunlah, singkaplah selimutmu. Bagi yang belum sholat subuh, ini matahari belum menampakkan diri, ya, itu matahari belum menampakkan diri. Silakan untuk sholat subuh, ya. Kita harus bersyukur bahwa kita adalah hidup setelah mati. Jadi silakan, ini suasana belum ada matahari, silakan bisa melakukan sholat subuh, ya, silakan. Ada kesempatan kuliah subuh ini, saya kasih wawasan bagi semua hamba Allah, semua umat Rasulullah, dan bahkan semua suku, ras, agama, ya, karena jiwa saya Bhinneka Tunggal Ika akan memberi wawasan. Saya mengijazahi, saya ikhlaskan, nanti kamu akan bisa langsung terwujud apa yang kamu hajatkan. Yaitu bagi ini khususnya, ya, bagi yang terlilit hutang ratusan juta rupiah atau berjuta-juta atau miliaran karena proyeknya hancur, kemudian terlilit angsuran bank hingga keluarganya berantakan, kemudian hingga sakit bergonta-ganti keluarganya, ya, sakit belum sembuh-sembuh. Pada kesempatan nuansa siraman rohani di setelah sholat subuh ini, saya sampaikan kunci rahasianya. Ini saya menuju menjalan dulu di kantor pusat kehidupan. Nah, itu tempat-tempatnya saya kasih tahu. Itu adalah tempat-tempatnya orang bermeditasi di gunung-gunung itu. Tempatnya orang bermeditasi di situ. Nah, itu jalannya terjal itu. Sana itu, ya. Nah, kesempatan ini mumpung belum berangkat kerja, saya kasih wawasan untuk semangat dalam berkarir, dalam usaha. Ntar saya buka pintu pusat padepokan saya. Ntar. Nah, bagi siapa saja, ya, yang terlilit hutang, ya, terlilit hutang atau besok harus melunasi hutangnya, ya, saya kasih wawasannya. Sebentar, ini agak gelap. Ya. Bagi siapa saja yang terlilit hutang, jangan khawatir, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kaya. Bagi agama lain, bagi ras suku bangsa lain, bahwa Tuhanmu Maha Kaya, Tuhanmu Maha Pemberi, Allah Ar-Royak, Allah Al-Ghaniyu Al-Mu'ni. Nah, caranya gimana, Mbah? Caranya mulai jam 7 lambang dari tujuan, 7 lambang dari pitulungan, ya. Kamu bikin ruangan kamarmu harum dengan disemprot itu harum. Kemudian kamu mandi keramas, ya, waktu menjelang maghrib bagi yang Islam mandi keramas, kemudian sholat maghrib. Setelah sholat maghrib kamu isi tadarus Al-Quran, ya, kemudian kamu isi tawasulan hingga menjelang sholat isya. Setelah sholat isya itu, setelah sholat isya lanjutkan sholat tobat 2 rakaat, kemudian sholat hajat 2 rakaat, kemudian kamu tawasul. Ini rahasianya, mustajab sekali, buktikan. Kemudian baca tawasul. Tawasul itu apa, Mbah? Kirim doa kepada
seseorang yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Tawasul kirim doa atas pahala surat Al-Fatihah. Bagi yang non-muslim, Kristen, Hindu, Buddha, itu baca Bismillahirrahmanirrahim. Bila perlu baca surat Al-Fatihah. Kalau bagi agama lain bisa buka di Google, ditulis surat Al-Fatihah bahasa Indonesia. Di situ dicatat di kertas kemudian dibaca. Ya, intinya kita bebas dari terlilit hutang ratusan juta rupiah dan kemudian sakit tidak sembuh-sembuh. Kemudian ada yang suaminya pergi minggat tidak belang-belang, atau istrinya minggat tidak belang-belang, atau anaknya nakal tidak sembuh-sembuh dan sebagainya. Kunci rahasianya saya kasih tahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bukalah firman Allah surat Al-Jin. Al-Jin itu apa tambah artinya? Jin. Jin itu apa tambah disebut dalam Jawa? Kodam. Kodam pendamping hidup manusia. Setiap manusia itu punya kodam pendamping, yaitu jin. Jin itu wujudnya apa tambah? Jin itu wujudnya makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ciptaan Tuhan yang bisa. Jin bisa berwujud manusia utuh, syekh atau wali, ya, bisa sunan atau bisa raja atau ibunda ratu pantai selatan, atau jin bisa berubah apa saja sesuai pemberian dari berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah Tuhan yang punya. Makhluk dari kodam goib itu berwujud manusia, kemudian bisa berwujud hewan, harimau, singa, macan, kelelawar, ayam, semut dan sebagainya. Itu berwujud seperti itu hewan. Dan kodam jin itu bisa berwujud, yaitu berasal dari isi pusakamu. Umpamanya punya benda akik, itu bisa menjadi kodammu isinya, ya. Kemudian dari keris, pusaka, dari tombah, dari pedang, dari pusaka benda-benda sakral kamu menjadi kodam goib. Itu bisa digugah, bisa membantu mendatangkan rezeki uang asli. Dalam arti lantaran dengan kerjaan kamu. Walaupun kerjaanmu kuli dimanapun, sengsara walaupun kamu pengangguran, nanti akan langsung ditolong oleh Tuhanmu. Nganggur lama, utang banyak, istri cerai berai, keluarga cerai, nanti akan langsung ditolong. Itu bagi pengangguran. Tapi fokusnya satu aja dulu permintaan. Umpamanya contoh, saya harus dapat rezeki uang untuk melunasi hutang saya, atau saya mendapat rezeki uang untuk melunasi hutang dan sebagian untuk modal saya. Ya, disebutkan nilainya, nilai permintaanmu pada Tuhan Yang Maha Esa. Umpamanya sakit nggak sembuh-sembuh, sebutkan sakitnya, cepat sembuh detik ini, selamanya tanpa kambuh. Kalau umpamanya istri atau suaminya minggat, suruh pulang dan selalu bertanggung jawab dan sebagainya. Kemudian untuk masalah penyakit yang nggak sembuh-sembuh, sebutkan nama penyakitnya, ya, langsung bisa sembuh. Ini rahasia yang saya buka, ya. Syaratnya tawasul dulu setelah sholat isya, yaitu salat taubat karena manusia tempatnya salah dan dosa. Sholat saja 2 rakaat, ya. Ini kesempatan kuliah subuh ini. Sebenarnya tawasul itu kirim doa, tapi jangan minta kepada yang kamu tawasuli. Kebanyakan orang salah kaprah. Tawasul di makam-makam para syekh, para wali, para kepunden, mintanya pada arwah, kepada jenazah yang mati di situ. Itu musyrik syirik. Tawasul itu hanya sebagai perantara mengotomatiskan goib itu nanti akan mendukung doa Anda sampai kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu namanya tawasul tauhid, benar-benar tawasul. Karena mintanya pada Tuhan Yang Maha Esa, mintanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan tawasul baca surat Yasin, tahlil, kemudian mintanya kepada orang yang mati. Itu musyrik syirik, sudah keluar dari agama Islam. Tapi bagi yang agama Kristen, Hindu, Buddha dan sebagainya, itu juga begitu. Kirim tawasul kepada saudara kamu,
tapi mintanya pada Tuhanmu. Jangan sampai musyrik ya. Nanti kamu keluar dari agamamu ya. Untuk itu contoh tawasul saya kasih tahu teman. Su'ilah hadrati Rasulullah Muhammad SAW, baca surah Fatihah 3 kali ya. Dan bagi yang Kristen Katolik itu Summa ilarwahi Nabi Isa alaihissalam, Kristen Katolik Protestan ya. Ilah dati Nabi Isa alaihissalam, surah Al-Fatihah 3 kali atau Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Kemudian setiap agama di dunia punya nabi ya. Jadi tolong ditawasuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Samsulabuit. Jadi setiap manusia, setiap agama itu punya nabi ya. Dan kesempatan ini saya sampaikan tawasulnya setelah pada nabi-nabi, semua nabi-nabi kamu beri Al-Fatihah ya. Kemudian kepada Syekh Abdul Qadir Jalani, kepada Wali Rijal Goib ya, kepada kedua orang tuamu yang melahirkan jiwa ragamu, karena kedua orang tuamu itulah yang menciptakan keberadaan sedulur Pak Muhammad, saudara goibmu ya, saudara goibmu yaitu kakang kawak dari kiaimu nyamong sing amung jiwa ragamu. Ibu itu kan bisa hamil karena bapak, dan ibu hamil melahirkan kamu, itu akan keluar saudara kembarmu yaitu kakang kawah adik ari-ari ya. Nah, setelah tawasul tadi kamu baca wirid berulang-ulang yaitu surat Al-Jin. Bagi siapa saja belum tahu wujud dari kodam-kodam goib, datang kemari ke pusat Padepokan Sedulur Tunggal Pancer di Dusun Klio RT 1 RW 3, desanya Sugih Waras, Pringkuku Pacitan Jatimur. Terima kasih Jambukeh, semoga kamu selalu diberkahi dan sukses serba kecukupan. Datang kemari dengan bimbingan saya. Selamat rahayu kopinya. Dan alhamdulillah Jambukeh sudah sholat subuh. Ya, auranya sudah bagus, ini merinding ini. Kalau orang yang sudah berbuat baik, berhubungan dengan Allah, hasbunillah, pasti saya langsung ada getaran ini. Saya merinding Jambukeh karena sudah sholat subuh walaupun kesiangan. Dan setelah itu baca surat Al-Jin. Kamu buka di kitab suci Al-Quran ya, surat Al-Jin. Dah, itu firman Allah yang disampaikan oleh malaikat-malaikat ya. Tujuannya apa? Bahwa manusia harus percaya ciptaan Tuhan itu ada makhluk nyata seperti kita, ada makhluk goib. Soalnya apa? Kamu layak bertahun ya. Kemudian jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kegoiban, makhluk goib gitu loh. Bagi yang tidak percaya dengan goib berarti ya munafik kan gitu. Setelah itu baca surat Al-Jin itu dari surat Isya tadi ya, setelah tawasul kemudian surat Al-Jin, kemudian sampai menjelang jam 2. Bahkan pol kamu siapi jam itu jam 2. Itu saat mustajabah, saat dikabulkan doamu langsung gitu ya. Doamu langsung. Banyak fokus hutang saya segini ratusan juta atau saya terpuruk ekonomi saya. Ya. Kemudian kamu sampaikan apa adanya di hadapan Tuhanmu yang Maha Esa. Nah, nanti kalau lebih mustajabah lagi, tapi jangan mentuhankan sesuatu mediator ya. Tuhan ya tetap Tuhan, mintamu pada Tuhan, pada Allah. Ini hanya sebagai sarana ikhtiar aja. Sebelum melakukan nanti jam 7, kamu siangnya mencari tulang. Tapi kalau nggak punya tulang ya nyembelihkan ayam kecil atau burung, disembelih dengan asma Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Niatin sun, saya menyembelih atas asma Allah. La ilaha illallah Muhammadun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sembelih, seret. Ayam itu burung setelah meninggal, dibeteti ya, setelah mati. Kemudian kamu ambil
tulangnya. Kalau ini kan tulang gajah ya Habibah saya ini. Tulang gajah, kalau nyembelihnya pakai asma Allah enggak apa-apa. Kadang enggak pakai ya enggak bisa. Tulang ayam atau burung itu kamu siapkan di piring. Kemudian daging-dagingnya mentah itu kamu siapkan di piring. Baru melakukan ritual itu tadi, baca wirid surat Yasin. Jika kamu siapkan dari tulang-tulang hewan yang penyembelihan dengan asma Allah, yang datang adalah kodam jin muslim. Karena kodam jin muslim suka aura penyembelihan hewan dengan menyebut asma Allah. Tapi kalau jin kafir, jin berkasa, setan, jin iblis itu sukanya bau-bau yang tidak ada asma Allah, atau telek atau kotoran ya gitu. Kalau ingin memanggil jin iblis setan ya itu teleknya kotoran hewan itu kamu bacakan, nanti datangnya yang jelek-jelek itu yang gitu perwujudannya. Lah waktu kamu jam 7 tadi setelah ngisa, sholat tobat, sholat hajat, tawasul, kamu siapa itu baca surah Jin, Ainul Hakul Yakin, Hakul Yakin. Menjelang jam 12 malam ketika baca diulang-ulang surat Al-Jin itu, kalau nggak ya tahu bisa buka di Google, tulis surat Al-Jin bahasa Indonesia, kemudian disalin di kertas, bisa dibaca lewat kertas itu ya kan, di Google ada itu ya, dibaca pakai kertas kalau nggak tahu ya. Kalau yang sudah fasih Al-Quran bisa baca dengan Al-Quran. Menjelang jam 12 malam semua bibirmu kaku semua ya, kaku tapi nggak pusing, kaku semua, sini berinting semua, karena di sekitar kamu sudah banyak makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu jin, suka mendengar lantunan lagu-lagu tadarus Al-Quran. Apalagi ini dikhususkan yaitu surat Al-Jin ya. Jadi kodam-kodam goimu akan menampakkan diri bagi yang tidak penakut. Bagi yang penakut biasanya cuma aura-aura gesekan jinnya, kelinteran. Kadang kalau sering melakukan, kadang ada yang jawil, ada yang menemek sini, megang sini gitu waktu kita tadarusan, ketika kita wiridan. Nah, walaupun Anda tidak bisa melihatnya, tapi karena rasa takut itu tadi ya, jin-jin yang di sekitar kamu, bahkan nanti datangnya di atap gentingmu, tak letek, atau dor letek, ada sesuatu jalan sebagainya. Buktikan ya, nanti ada jin berjalan itu selewar waktu kamu membaca, fokus di selewar itu. Nah, waktu sudah jam 12 malam nanti menjelang waktu mustajabah, yaitu waktu jam 12:30 sampai jam 2, itu waktu-waktunya Tuhan Yang Maha Esa mengabulkan hajat kamu, hutang, istrinya pergi atau suami pergi, anaknya akan nggak sembuh-sembuh, kemudian supaya diterima masuk pendaftaran tentara TNI tanpa uang sesen pun, tanpa biaya, atau anaknya melamar pekerjaan menjadi polisi langsung bisa lolos ya dengan bantuan kodam goib ini. Walaupun kamu jangan minta kepada jin yang di sekitarmu, itu musyrik. Mintanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala, mintanya pada Tuhan Yang Maha Esa. Karena walaupun Anda tidak minta pada jin-jin yang kamu bacakan, dia akan menyampaikan doamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan menyampaikan kepada Tuhanmu Yang Maha Esa ya, Tuhan Yang Maha Tahu. Jadi waktu jam mustajabah jam 2, setelah itu kamu istirahat, tidur menjelang, kalau tidak tidur ya tidak apa-apa, kemudian sholat subuh ya. Seperti ini, mumpung belum ada sinar Mahdi, bisa melakukan sholat subuh ya, mumpung terlambat. Dan kesempatan itulah buktikan, apapun yang terjadi langsung dikabulkan, karena lingkungan makhluk jin, al-jin. Karena penunggu surat Al-Jin itu ada ya. Surat Al-Ikhlas juga ada kodam penunggunya. Setiap firman Allah, setiap surat-surat dalam kitab suci Al-Quran itu ada penunggu kodam-kodamnya khusus ya. Jadi makanya bagi siapa saja yang berani menghina Al-Quran, kitab suci, langsung kena laknat di dunia, hidupnya sengsara ya.
langsung, entah anak istrinya atau dia celaka atau sakit dan sembuh-sembuh jika menghina kitab suci itu. Bahkan ada yang mencoba tidur dengan alas Al-Quran, langsung dilempar keluar dari ruangan situ. Ada yang tidur di masjid tidak sengaja, tidak ada bantal, pakai Al-Quran, akhirnya dilempar jin penunggu masjid, karena di masjid juga ada jin-jin muslim ya. Makanya jangan sekali-kali menghina kitab suci Al-Quran, khususnya bagi semua orang yang sentimen kepada agama Islam. Kita semua saudara, semua suku, semua ras, semua agama, yaitu untuk agama di dunia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua agama itu tujuannya satu titik, cuma tuntunan jalannya berbeda. Ya, tujuannya satu titik, pada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau Tuhanku ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuntunan saya seperti ini. Dan kamu Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu kepada Tuhan Yang Maha Esa, kamu tuntunan seperti itu sudah benar. Karena satu titik, yaitu benar kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu benar tur benar, benar tur benar, itulah tujuannya ya. Nanti satu titik. Untuk itu, kodam jin itu bisa langsung wujud bagi yang tidak takut. Kadang dekat, bisa melihat. Silahkan datang kalau ingin saya wujudkan kodam jinnya, bisa langsung bisa dilihat, bisa langsung diperintah. Syaratnya semua agama, ras, suku, bangsa bisa ya. Dan kemudian yang penting taubat dulu, taubat nasuha. Karena pusat padipuan sedulur tunggal Pancer yang guru besarnya adalah saya, yaitu Kiai Among, tempatnya orang-orang bertaubat ya. Tempatnya orang-orang bertobat. Setelah bertobat kemudian akan didekatkan di depan Tuhan Yang Maha Esa, kemudian akan diangkat derajatnya bebas dari penyakit medis non medis. Untuk itulah mari kita selalu membaca sholawat Nabi agar nanti kita menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim akan diberi syafaat Rasulullah. Selalulah mengucapkan sholawat kepada Rasulullah. Boleh sholawat itu kan banyak sekali. Contohnya sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala alihi wasallam. Boleh Allahumma sholli ala sayyidina wa ala sayyidina Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim. Boleh ya. Jadi sholawat itu banyak sekali. Bahkan setiap habis sholat bacalah minimum 10 kali sholawat ya. Nanti biar ketika menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim akan mendapat syafaat dari junjungan Rasulullah SAW. Allahumma amin. Pada kesempatan ini saya memberikan wawasan bagi yang ingin melihat wujud kodam goibnya, silahkan datang, bisa membantu mengatasi segala sesuatu yang kamu terpuruk. Bahkan siapa yang ingin melihat langsung wujud dari saudara goibmu, saudara kapat Setupalima Pancer, langsung bisa melihat ya. Tapi yang sudah punya kodam goib di samping itu harus saya selaraskan dulu agar tidak berbenturan, karena sering sekali calon-calon santri datang ke sini itu sudah sebagai paranormal dari kiai haji, pemimpin pondok pesantren, dari Padepokan, yaitu guru besar dari Padepokan, kemudian paranormal terkenal dari Malaysia, dari Banyuwangi, dari Bali, dari Kalimantan, dari Nusa Tenggara, dari Sulawesi, bahkan dari Malaysia, dari Mekah dan sebagainya datang ke sini tidak selaras dengan kodam goib di luar sama dengan kodam Setupalima Pancer. Harus saya selaraskan dulu. Karena banyak sekali orang-orang sakti mandraguna, sudah banyak pasiennya rame, tapi seringkali diajak untuk berbuat zina, diajak selingkuh dan sebagainya, hingga istrinya 4, 5, 7 ya. Itu karena pengaruh tidak selarasnya dari kekuatan kodam goib dengan Setupalima Pancer. Banyak sekali orang-orang sakti jika melihat wanita hawa nafsunya masih naik ya, masih ingin nikah dan nikah. Padahal ibaratnya wong nikah satu aja sudah cukup, kecuali suaminya meninggal nikah lagi tidak apa-apa, istrinya meninggal nikah lagi tidak apa-apa. Kalau istrinya masih hidup
atau suami hidup, nikah itu sangat terlalu mengumbar hawa nafsu. Kalau ingin jadi guru seperti di pusat Padepokan Sedulur Pancer, harus diselaraskan antara kodam gue di luar dengan kodam gue Sedulur Pancer, dan ditolak balakkan kepada jin korin. 3 itu harus diselaraskan, karena banyak sekali orang-orang sakti, banyak pasiennya, tapi sering masih ada nafsu birahi, masih melecehkan santrinya, masih gila wanita, ya. Ibaratnya penake sak klenteng, rekasane telung rendeng. Enaknya sedikit, sengsaranya 3 bulan, istilahnya gitu. Penake sak klenteng, rekasane telung rendeng itu. Itu karena tidak ada penyelarasan antara kodam Sedulur Pancer dengan kodam pendamping di luarnya dengan jin korin, ya. Untuk itu saya sampaikan, semoga amalan saya ini bisa membebaskan Anda dari keterpurukan ekonomi, bisa membebaskan Anda dari sakit, ya. Salam Rahayu dari Lombok, ya. Sudah sholat subuh, ya, alhamdulillah. Jadi kesempatan ini langsung bisa. Ini yang dikatakan kadang orang-orang menyalah kaprahkan. Ini ada sebutkan pesugihan putih kodam goib tanpa tumbal, tanpa mahar, tanpa puasa. Memang tugasnya kodam goib jin ini tidak mencuri, ya, tidak merugikan orang lain. Tapi kodam goib yang kamu miliki itu mencari orang-orang yang mampu, yang tidak pernah sedekah, pelit, cetil, ya, supaya menolong kamu dalam ekonomi hingga terlunasi utangmu, ya. Itu kodam goib, bukan mencuri. Dan saya tidak percaya dengan uang goib. Saya tidak percaya tentang penggandaan uang. Saya percaya orang kerja apapun. Terima kasih Yolanda. Walaupun kerjanya apapun, ataupun pengangguran gara-gara bangkrut, bisa dengan amalan ini, bisa langsung ditolong oleh Tuhanmu, oleh Allah SWT. Nganggur pasti, jika kita kusuk, akan ditolong oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena manusia harus bekerja. Bekerja itulah akan menghasilkan uang nyata. Dari uang nyata itulah gimana istilahnya supaya cepat mengatasi tujuan. Dengan amalan mewirid dibaca ulang-ulang sampai menjelang jam 2 malam waktu mustajab. Hakul yakin pasti kamu dikabulkan oleh Tuhanmu karena disaksikan oleh jin-jin. Apalagi tawasul kirim surat Al-Fatihah kepada saya 7 kali, kasihkan saya dengan ikhlas kepada Purwadi Kiai Among. Saya mengamong karena mengamong semua orang. Karena pusat Padepokan Sedulur Tunggal Pancer tempatnya orang bermeditasi, mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa. Sebelumnya harus bertobat dulu, ya. Kemudian menjauhi zina, selingkuh, merusak pagar ayu, ya. Syaratnya seperti itu sebagai santri saya. Dan tidak boleh menipu, ya. Tidak boleh menipu, jangan mengada-ngada ada penggandaan uang goib, jangan menipu segalanya, jangan. Dan jangan judi online, togel dan sebagainya. Saya tidak menerima. Kalau sudah menjadi santri saya melakukan itu, saya cabut ilmunya jarak jauh dengan izin Allah, ya. Kemudian tidak boleh mabuk-mabukan atau foya-foya kayak gitu, ya. Kemudian tidak boleh narkoba, itu syaratnya. Dan syaratnya harus berjiwa Bhinneka Tunggal Ika. Semua ras suku bangsa adalah saudara kita. Kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia, harus berjiwa Bhinneka Tunggal Ika demi NKRI yang kuat dan sakti. Dan kita harus selalu ingat nilai-nilai Pancasila. Jika nilai-nilai Pancasila selalu kita lakukan di tiap hari aktivitas kita akan memiliki ketuhanan, kusuk dalam sembahyang, ya, ketuhanan Yang Maha Esa. Dan kita selalu melaksanakan nilai-nilai Pancasila, pasti kita akan selalu menjaga persatuan dan kesatuan, terus beri kemanusiaan, ada rasa welas asih, sening sedekah dan sebagainya. Dan setiap ada permasalahan selalu dipermusyawarahkan untuk maka jadi tidak usah demo, yang penting dimusyawarahkan dulu. Kecuali yang dimusyawarahkan tidak bisa, ya nanti bisa
mentok gimana cara diambil yang terbaik, best in the best, dan bisa menciptakan masyarakat adil dan makmur. Dan supaya tidak terbentur dengan hukum, selalulah berbenar-benar. Saya mau nanya Mbak, tasbih yang sesungguhnya ada dalam diri kita ya Mbak? Betul ya, ada tasbih itu ada di dalam kita, kolbu. Saya belajar bukan dengan manusia ya Mayas, saya belajarnya itu dengan kolbu. Karena saya 2 tahun ya Mayas, saya mengembara cari guru besar yang bisa mewujudkan kejujuran, itu ndak ada ya. Saya merantau sampai ke Sumatera, Kalimantan, ke Malaysia, kemudian ke Bali, ke Banyuwangi, tidak ada ketemu guru sejati. Maka guru sejati kita ada di kolbu. Halnya tasbih itu ada di sini. Ya, takbir ada di sini. Ya, setiap lafaz ada di sini. Itu benar Mas Yas. Salam rahayu, semoga Allah memberkahi Anda. Jadi kesempatan itulah kita fokus untuk surat Al-Jin. Silahkan datang bagi yang belum tahu. Mbah ilmu pelet bagaimana Mbah yang langsung jadi. Makasih Mbah. Ilmu pelet langsung jadi, langsung kena tengah malam. Lakukan waktu targetmu sudah tidur. Kalau targetnya tidak bisa tidur, tidak bisa. Dan syarat pelet adalah harus kenal dulu yang di pelet. Bahkan punya nomor HP-nya ya, di pelet ya, bisa kenalan. Walaupun targetnya laki-laki atau perempuan, kemaki, kemayu, sombong, menghina, kena. Lakukan dengan tawasul tengah malam jam 12 waktu target sudah tidur ya. Kemudian wirid surat Al-Jin, kodam jin itu dari jam 12 sampai jam 3 ya. Itu nanti akan didengar jin. Dan jika ya, terima kasih Yas. Ya ilah, guru sejatimu ada di kolbumu. Belajarlah dengan guru sejatimu, pasti kamu akan ijab. Ini auramu besar ya Yas. Ini saya merinding semua ini. Udah, kamu sudah terisi dan merinding demi Allah, demi Al-Quran. Ini berdiri semua ya. Ajian surat Al-Jin ya sayangku. Surat Al-Jin. Buka di Google surat Al-Jin bahasa Indonesia begitu ya, langsung kena itu. Apalagi kamu mulai Mas Taminis jam 7 sampai jam 2 malam, waktu target sudah tidur, waktu belum tidur sampai tidur kan jam, umpamanya targetnya tidurnya itu siang karena kerja lembur, ya lakukanlah siang kan gitu, tempat sepi ya, di kamar atau di tempat sepi. Walaupun kamu di Pacitan, terjadi di Hong Kong atau Taiwan atau dimanapun bisa kena ya. Yang penting kamu cipta gitu, yang penting kenal. Apalagi tahu fotonya, kamu lihat fotonya, kamu taruh aja di depan situ. Nanti semua jin kodam-kodamnya melihat foto itu. Apalagi foto itu di sampingnya foto itu kamu bakar dupa 7 ya Mas. Dupa 7 tujuan pitulungan, kemudian kamu baca lilin 1 aja atau 2 atau 3 lilin merah ya. Baca di situ, nanti jin datang semua. Apalagi Mayas mau pelet sangat ampuh, langsung kena. Kamu sembelih ayam atau burung lah dengan nama Allah, biar jin muslim datang. Tapi kalau nggak pakai ayat Allah, itu nanti yang datang jin setan iblis. Itu juga bisa disuruh kan gitu. Subhanallah, kuasa ada Allah yang kenal beliau ya Allah. Ya itu ya. Itu karena jin muslim sukanya tulang-tulang penyembelihan hewan atau burung itu dengan nama Allah. Tapi kalau tidak dengan nama Allah, itu yang datang jin setan iblis. Juga bisa nanti mendengar kamu bacaan itu langsung reaksi ya, gak usah nunggu. Itu sangat ampuh karena itu kodam jin ya. Itu untuk itu Mbah, saya muridnya Datuk Tuan Guru Pacor Lombok Timur. Iya, salam rahayu. Lakukan itu sayangku. Sehat selalu, lakukan amalan itu, nanti bisa kena. Dan tawasul surah Al-Fatihah 7 kali kepada saya, aku yakin nanti sukma saya datang. Untuk memanggil sukma saya, caranya begini. Bagi yang muslim, sholat hajat 2 rakaat dulu. Kemudian tawasul kepada kakang kawah di hari-harimu, baca surah Al-Fatihah 7 kali. Bagi yang Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, baca Bismillahirrahmanirrahim 7 kali. Kemudian
tawasul pada saya, yaitu ilah hadrati, atau yang penting baca surah Al-Fatihah 7 kali pahalanya pada saya. Atau yang non muslim, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, baca bismillah 7 kali, kemudian minta tolong pada Tuhanmu yang Maha Esa sesuai agamamu, ya. Kalau yang Islam, ya Allah ya Rabbi, saya minta izinmu untuk kedatangan sukma atau getaran sukma Kiai, getaran sukma Purwadi Kiai Among. Kemudian tarik nafas, tekuk lidah ke atas, tarik nafas dari hidung. Di sini ucapkan la ilaha illallah Purwadi Kiai Among, saya panggil datanglah. Lepas nafas dikit, tarik lagi penuh. Nah, tuh. Lidah ditekuk ke atas, maksudnya hasbuminallah, hubungan Anda dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan dengan Anda dengan langsung pada Allah Subhanahu. Taruh di sini la ilaha illallah, kemudian ya Allah saya minta izinmu, tapi dalam batin ya, lidah ditekuk tahan apa ya. Ya Allah ya saya minta izinmu untuk memanggil sukma Purwadi Kiai Among. Kemudian yang kedua dibuang penuh lewat mulut. Fokuskan, turun ke sini, ke pusar, ke kelamin, ke dubur, ke belakang sini, kundalini, keluar ke umbun-umbun. Diulang-ulang 9 kali. Nah, setelah 9 kali, kamu tepuk ini. Assalamualaikum ya badanku, assalamualaikum ya kodamku, setelah pancer, saya minta izinmu, saya minta supaya sukma Purwadi Kiai Among datang kemari. Pejamkan mata begini ya, kosongkan sambil ucapkan la ilaha. Semua agama, ras, suku, bangsa. La ilaha. Ya Allah, saya minta izin untuk memanggil sukma Purwadi Kiai Among. Dan nanti tahu-tahu kamu akan bergetar. Bahkan saya datang ke situ, sukma saya membelai kamu, menyalami kamu. Kadang inti saya megang, sukma saya datang ke situ. Ya, seperti gambar itu juga di profil itu kan, sukma saya. Kamu lihat profil saya, kamu mati. Ya, waktu mata terpejam, ada yang datang. Waktu terpejam, kalau sempurna dalam mengamalkannya, kamu akan melihat saya berjubahan di depan kamu, berjubahan. Barakallahu walhamdulillah wala ilaha akbar wala kholadim. Salam rahayu kepada santri-santri saya yang tersebar di Nusantara dan di luar negeri. Salam rahayu kepada calon-calon santriku yang baru. Barakallahu walhamdulillah wala ilaha illallah akbar wala kholadim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa nasir. Jangan lupa selalulah sholawat kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya bahagia fi dunya wal akhirah. Salam rahayu.